بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبق في لقاء الصبح أن تكلمنا عن بعض الجوانب المتعلقة بنعيم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, telah berlalu pada pertemuan di pagi hari kita membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kenikmatan surga. وأجبنا في ذلك اللقاء عن بعض الأسئلة المتعلقة في هذا الباب. Dan kita telah menjawab dalam pertemuan tersebut beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan ini. وبقيت أسئلة تحتاج إلى جواب ليتضح جزء من هذا النعيم المقيم. Dan masih tersisa beberapa pertanyaan yang butuh untuk diberi jawaban agar kemudian semakin jelas bagi kita beberapa hal yang berkaitan dengan kenikmatan surga ini. وقبل البدء بالإجابة على بعض الأسئلة السابق ذكرها. Dan sebelum memulai untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, أحب أن أذكر فائدة وتقريرا متعلقا بهذه الدار وتلك الدار. Aku ingin menyebutkan satu faedah dan sebuah pernyataan yang berkaitan dengan kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat tersebut. فاعلموا رحمكم الله أن الدار داران. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, bahwa tempat tinggal itu ada dua macam. هما دار القرار. Yang keduanya adalah merupakan tempat menetap. فالله خلق دارا لأهل مرضاته وطاعته واتباع أمره والائتمار بدينه والاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم. Allah Azza wa Jal menciptakan sebuah tempat tinggal untuk hamba-hamba yang diridainya dan yang mengikuti perintahnya dan yang senantiasa berjalan di atas agamanya dan mengikuti bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaqa daran ukhra lilladhina yattabi'una asbab sakhatihi wa ghadabihi almuttabi'ina lisyahawat. Dan Allah Azza wa Jal menciptakan tempat tinggal yang lain, yaitu tempat tinggal yang disiapkan bagi orang-orang yang mengikuti sebab-sebab kemurkaan Allah Azza wa Jal dan kemarahannya, yaitu mereka yang senantiasa menuruti hawa nafsu dan syahwatnya. Wal ula hiya al-jannah wal thaniyatu hiya an-nar. Yang pertama adalah surga, al-jannah, dan yang kedua adalah neraka. Wahuma darul qarar. Keduanya adalah tempat menetap. Wa khalaqa subhanahu wa ta'ala daran thalithatan hiya kalmina.
Dan Allah Azza wa Jalla menciptakan sebuah tempat tinggal yang ketiga, yang itu berstatus seperti sebuah pelabuhan. Hiya kalmina yatazawwadu minha ashabuha, fa ashabul jannati yatazawwaduna fi hadhihi ad-dunya bizadil jannah min at-ta'ati wat-taqwa. Dia seperti tempat berlabuh, yaitu sebagai sebuah pelabuhan yang mana mereka melakukan berbagai macam persiapan dari bekal-bekal mereka. Maka penghuni surga mereka mempersiapkan bekal mereka, yaitu dalam kehidupan dunia ini dengan bekal yang akan menyebabkan mereka meraih surga Allah Subhanahu wa taala itu. وأهل النار يتزودون من هذا الميناء ومن هذه الدنيا بزاد المعاصي والعدوان والظلم والبغي. Demikian pula penghuni neraka, mereka berbekal dari pelabuhan ini, yaitu dari kehidupan dunia ini, dengan bekal kemaksiatan dan bekal kezaliman dan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari agama Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala عند أن خلق الجنة أخرج منها آثارا كالأدلة عليها. Allah Azza wa Jalla tatkala menciptakan surga, maka Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dari surga itu jejak-jejak, seakan-akan itu menjadi dalil-dalil yang mengantarkan kepadanya. فأخرج من دار رحمته آثارا طيبة من المأكولات الطيبة والمشروبات الطيبة والثمار اللذيذة وغير ذلك من النعيم الذي نجده في الدنيا. Maka Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dari tempat rahmatnya, dari surganya, ada bekas-bekas atau jejak-jejak yang baik dari berbagai macam jenis makanan yang baik, demikian pula minuman yang baik, demikian pula buah-buahan yang penuh dengan kelezatan, yang itu merupakan bahagian dari sebuah kenikmatan. فما نذوقه من الطيبات وما نسمعه ونراه من الملذات إنما هو نفحة من نفحات تلك الدار، دار النعيم، نفحة يسيرة. Maka apa yang kita rasakan dalam kehidupan dunia ini dari berbagai hal-hal yang baik, dan apa yang kita dengarkan dari hal-hal yang kita merasakan sebuah kenikmatan dan kelezatan, pada hakikatnya itu adalah merupakan bahagian yang kecil dari apa yang telah Allah siapkan untuk kenikmatan yang terdapat di dalam surga. Mal hikmatu min hadha? Apa hikmah dari semua ini? Lillahi hikamun kathiratun la ya'lamuha illa hu. Allah Azza wa Jalla memiliki banyak hikmah di mana tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa min al-hikam allati talammasaha ba'd al-ulama, dan termasuk di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama, annahu idza ra'a al-mu'minuna hadha an-na'im alladhi fi ad-dunya tadhakkaru bi hadha an-na'im dhalika an-na'im al-'azim. Bahwa tatkala kaum mukminin mereka melihat sebuah kenikmatan dalam kehidupan dunia ini, maka mereka pun mengingat adanya kenikmatan yang Allah siapkan di akhirat. Fayatadhakkaruna ma fi tilka ad-dar min al-khair was-surur fayushammiru wa yashtaqu wa yajtahidu ila jannatin na'im wa yaqulun Allahumma la 'aisha illa 'aisha al-akhirah. Maka mereka pun
mengingat tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kaum mukminin dalam kehidupan akhirat, sehingga hal ini menyebabkan mereka menyingsingkan lengan mereka untuk bersemangat, bersungguh-sungguh untuk meraih kenikmatan di akhirat tersebut, dan mereka mengatakan tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. فرؤية المؤمنين لبعض هذا النعيم في الدنيا يحدث لهم همة وعزما وإرادة واشتياقا إلى جنات النعيم وملذاتها. Maka kaum mukminin tatkala mereka melihat sebagian dari kenikmatan yang ada dalam kehidupan ini, maka hal tersebut akan menumbuhkan bagi mereka kecintaan dan semangat untuk mengharapkan kenikmatan yang ada di dalam surga yang kekal, yang penuh dengan kebahagiaan. لأن النعيم يذكر بالنعيم والشيء يذكر بجنسه ونوعه. Sebab sebuah kenikmatan itu akan mengingatkan seseorang kepada kenikmatan yang lainnya. Sebagaimana sesuatu ketika dilihat itu akan mengingatkan seseorang kepada sesuatu yang sejenis dengannya. فنعيم الدنيا يسوق المؤمن إلى النعيم الأكمل واللذة الأعظم. Maka kenikmatan di dunia itu akan menghantarkan seorang mukmin kepada kenikmatan yang lebih sempurna dan yang lebih besar. كثير منكم في هذه البلاد قد لا يعرف هذا جيدا كما يعرفه العرب الذين يأتون إلى بلادكم. Banyak di antara kalian yang tinggal di negeri ini mungkin mereka tidak mengetahui akan berbagai macam kenikmatan yang itu diketahui oleh orang-orang Arab yang berasal dari negeri Arab, lalu kemudian mereka datang ke negeri kalian. كثير من العرب ليس في بلادهم كالذي في بلادكم من الأشجار والخضرة والفواكه والأشياء الجميلة والأمطار الغزيرة والمناظر المبهجة. Banyak dari kalangan Arab yang di negeri mereka tidaklah seperti apa yang terdapat di negeri kalian. Di negeri kalian ini yang banyak terdapat berbagai macam jenis pepohonan, tumbuh-tumbuhan, hal-hal yang hijau dari sayur-sayuran, buah-buahan, demikian pula hujan yang lebat dan berbagai jenis pemandangan yang menakjubkan. فعندما يصلون إلى هذه البلاد فيرون ما يرون من البهجة والسرور والمناظر الجميلة يسبحون الله من أعماق قلوبهم ويقولون هذا خلق الله، هذه الدنيا، فكيف بالآخرة؟ هذا كثير منهم ممن يوفقه الله للتفكر في مخلوقاته، يتعجب تعجبا شديدا من تلك المناظر ويسبح الله كثيرا ويتذكر الجنة. Tatkala mereka tiba di negeri ini, lalu kemudian mereka menyaksikan berbagai hal yang begitu indah dari berbagai macam jenis pemandangan, hal-hal yang menyenangkan mereka, maka mereka pun memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih, yang ucapan tasbih itu berasal dari hati mereka yang paling dalam, dan mereka mengatakan subhanallah, ini adalah ciptaan Allah di dunia, lalu bagaimana dengan ciptaan Allah Azza wa Jalla di akhirah, di dalam al-jannah. Banyak dari mereka, yaitu orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memikirkan dan memandang tentang makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini,
maka mereka pun merasa kagum, lalu mereka pun mengingat akan keindahan dan kenikmatan surga itu. ولهذا تجدهم إذا جاءوا إلى هنا يصورون كثيرا. Oleh karena itu engkau mendapati orang-orang Arab apabila mereka tiba di negeri ini, mereka banyak melakukan pemotretan. ثم يرجعون فيضعونها في اليوتيوب ويكتبون جنة الله في أرضه. Kemudian setelah itu mereka kembali ke negeri mereka, lalu mereka pun menampilkan pemandangan-pemandangan yang telah mereka potret tersebut di dalam channel YouTube. Lalu mereka mengatakan, inilah surga Allah yang ada di muka bumi ini. إذا كتبت في اليوتيوب جنة الله في أرضه مباشرة يطلع ويظهر لك مناظر هذه البلاد. Apabila engkau menulis kolom pencaharian di YouTube, kamu menulis hadza jannatullah fil ard, surga Allah di muka bumi, maka akan muncul kepadamu berbagai macam jenis pemandangan-pemandangan yang indah yang ada di negeri ini. ماذا نريد بهذا الكلام كله؟ Apa yang kita kehendaki dengan apa yang telah kita sebutkan ini seluruhnya? نريد أن نذكر شاهدا ودليلا على أن النعيم يذكر بالنعيم، النعيم في الدنيا يذكر بالنعيم في الآخرة. Kita ingin menyebutkan sebagai sebuah penguat dari apa yang telah kita terangkan tadi, bahwa sebuah kenikmatan yang kita rasakan itu akan mengingatkan kita untuk mengingat kenikmatan yang berikutnya. Maka kenikmatan yang ada di dunia bagi seorang mukmin mengingatkan kenikmatan yang ada di akhirat. Kama khalaqallahu fi hadhihi ad-dar ad-dunya umuran min umuri al-jannati wa nafahat yasira tudhakkiru bil jannah, faqad akhraja Allah min an-nar umuran tudhakkiru bi jahimihi wa 'adhabihi wa sakhatihi min al-hararati wan-nari wa ghairi dhalik. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menciptakan di muka bumi ini hal-hal yang pada hakikatnya itu bagian dari kenikmatan surga, bagian kecil dari kenikmatannya. Maka Allah Azza wa Jalla juga menciptakan dalam kehidupan dunia ini yang itu pada hakikatnya adalah merupakan bagian dari neraka yang akan mengingatkan tentang azab Allah Subhanahu wa taala dan panasnya siksaannya. Wa min al-hikmati fi dhalika anna al-insana wal mu'mina al-aqila yastadillu bima fi ad-dunya min makruhat wa shada'id ala ma fi an-nar min ahwalin wa 'adha'im. Dan termasuk di antara hikmah adanya bahagian dari siksaan tersebut, bahwa seseorang tatkala mereka menyaksikan hal-hal yang menyulitkan, hal-hal yang merupakan bagian dari siksaan dalam kehidupan dunia, mereka pun menjadikannya sebagai dalil tentang apa yang terdapat di dalam neraka dari hal-hal yang menyulitkan dan siksaan. فعندما يخرج في شدة الحر في وقت الظهر مثلا يتذكر نار جهنم وأن نار جهنم أشد حرا. Ketika seseorang keluar di siang hari di panas terik matahari, maka hal tersebut mengingatkan seseorang tentang dahsyatnya siksaan yang terdapat di dalam api neraka, dan bahwa api neraka itu jauh lebih panas dari panasnya dunia. عندما يرى محروقا شخصا قد احترق أو يحترق هو بنفسه يتذكر ذلك العذاب العظيم في نار الجحيم. Dan ketika seorang melihat ada seseorang yang terbakar atau dia sendiri yang terkena bagian dari
sesuatu yang membakar, hal itu mengingatkan dia tentang azab dan siksaan yang pedih yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahim. Wal khulasatu anna Allah ja'ala wa akhraja min nari al-jahim wa min dari al-jahim umuran yasiratan takunu ibratan lil mu'minin وسياطا يسوق بها عباده الخائفين حتى ينجو من الجحيم ويدخل إلى دار النعيم. Maka kesimpulannya bahwa Allah Azza wa Jalla telah menetapkan dan menciptakan beberapa hal-hal yang ringan yang itu pada hakikatnya merupakan bagian dari neraka Jahannam untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi kaum mukminin yang akan mengantarkan hamba-hamba Allah yang mukmin agar kemudian mereka selamat dari siksaan Allah Azza wa Jalla. ونرجع الآن إلى أسئلتنا والإجابة عليها. Maka sekarang kita kembali kepada pertanyaan-pertanyaan dan menjawabnya. عرفنا لماذا نتكلم عن الجنة ونعيمها. Kita telah mengetahui tentang mengapa kita membahas dan bercerita tentang nikmatnya surga. وبقي سؤال مهم يتعلق بذلك. Dan masih tersisa sebuah pertanyaan penting yang berkaitan dengan hal tersebut. وهو أنه عندما نتكلم عن نعيم الجنة هل يمكن أن نحيط بجميع أوصافها ونعيمها وأن ندرك تفاصيل ما أعده الله فيها؟ Yaitu tatkala kita membahas tentang kenikmatan surga, apakah memungkinkan bagi kita untuk menyebutkan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kenikmatan itu dan menerangkan secara rinci yang terdapat di dalamnya? الجواب أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري عن أبي هريرة ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنهم. Maka jawabannya adalah jawaban yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah dan Al-Imam Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhuma. Wa alfadhuhum mutaqaribah. Dan lafaz hadis ini berdekatan. Wa fihi شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا ذكر فيه وصف الجنة أو وصف فيه الجنة. Yang disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa aku menghadiri satu majelis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang sifat al-jannah. حتى انتهى ثم قال في آخر حديثه, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menyifatkannya, lalu beliau mengatakan pada akhir dari hadis tersebut, فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di dalam surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengarkan oleh telinga dan tidak terbetik di dalam hati seorang hamba. ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, bahwa lambung-lambung kaum mukminin itu jauh dari tempat-tempat pembaringan mereka, sampai kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka sebuah jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari berbagai macam jenis kenikmatan.
رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالجنة فلا أحد يعلم عن الجنة كما يعلم هو من البشر. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang paling mengetahui tentang al-jannah. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui seperti pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-jannah. Wa ahadithuhu fi wasfil jannati wa na'imiha kathiratun jiddan. Dan hadis-hadis yang beliau sebutkan dan terangkan tentang sifat al-jannah itu sangat banyak sekali. Wa hadzal majlis alladhi jalasahu an-nabiy ma'a as-sahabati haddatha fihi an wasfil jannati katsira. Dan majlis yang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali menyebutkan tentang sifat-sifat surga itu. ومع هذا الوصف الكثير يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Namun disertai demikian banyak sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya beliau pun mengatakan bahwa di dalam surga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengarkan oleh telinga dan tidak terbetik dalam hati manusia. وضرب أمثلة في ذلك فقال موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها كما في البخاري عن سهل بن سعد. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan beberapa perumpamaan tentang nikmat yang terdapat di dalam al-jannah itu, seperti yang beliau sebutkan bahwa tempat cambuk atau seukuran cambuk yang terdapat di dalam surga dari salah seorang kalian itu jauh lebih mahal dari dunia dan segala isinya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Sahl bin Sa'ad. وستأتينا بعض التفاصيل لنعيم الجنة في مواضعها بإذن الله. Dan akan datang kepada kita penjelasan tentang sebagian rincian yang terdapat di dalam keindahan surga pada waktunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. ما الذي يجب علينا أن نعرفه إذا أردنا ما الذي يجب علينا أن نعمله إذا أردنا أن نعرف نعيم الجنة. Lalu apa yang wajib bagi kita untuk kita amalkan agar kemudian kita bisa mengetahui tentang kenikmatan surga itu? إذا أردنا أن نعرف نعيم الجنة علينا أن نعرف نعيمها من كتاب الله ومن سنة رسول الله من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. Apabila kita hendak mengetahui kenikmatan yang terdapat di dalam al-jannah, maka hendaknya kita mengetahuinya dan mempelajarinya dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya, dari firman Allah Azza wa Jal dan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن الجنة خلقها الله وهو الخالق يعلم ماذا خلق فلن يتكلم أحد عن الجنة كما يتكلم الله سبحانه وتعالى. Dan sebab surga itu yang menciptakannya adalah Allah Azza wa Jal, dialah penciptanya, dan yang menciptakan tentu lebih mengetahui tentang isi ciptaannya tersebut. Maka tidak ada seorang pun yang mampu membahas, yang mampu berbicara tentang surga seperti Allah Azza wa Jal yang menerangkan dan menjelaskannya. Walan yatakallama ahadun minal bashari 'anil jannati kama yatakallamu alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan manusia ini yang mampu membahas dan berbicara tentang surga seperti dibahasnya oleh seseorang yang tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya, namun apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu
yang datang dari Allah Azza wa Jalla. مع التنبه لما يرد في الأحاديث والتمييز بين الصحيح والضعيف، فإن الكتب التي تتكلم عن الجنة كثيرة وفيها أحاديث كثيرة، منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الموضوع المصنوع المكذوب. فالذي ينبغي على المؤمن إذا أراد أن يعرف نعيم الجنة أن يعرفها من الكتب الموثوقة التي تميز الصحيح من الضعيف. Bersama dengan peringatan tentang penjelasan Naimul Jannah, kenikmatan surga yang disebutkan di dalam hadis, maka hendaknya kita berusaha untuk membedakan antara hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang tidak sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kitab-kitab yang menerangkan tentang surga dan kenikmatannya itu telah terkumpul padanya berbagai macam hadis-hadis. Ada hadis-hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, ada hadis-hadis yang palsu yang disandarkan kepada Rasul yang itu bukan dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang apabila dia hendak berbicara tentang nikmatnya surga, maka hendaknya dia merujuk kepada kitab-kitab yang terpercaya, yang bisa membedakan dan memilah-milah antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Wa fi as-sahih ats-tsabit min al-akhbar wal ahadits fi na'im al-jannah ghunyatun 'anil dhaif wal mawdu'. Dan terhadap hadis-hadis yang sahih yang pasti diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari berita-berita yang menerangkan tentang nikmatnya surga, itu sudah mencukupi bagi kita daripada membaca atau beramal dengan hadis-hadis yang lemah yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. ومن الأسئلة التي سبق ذكرها عن نعيم الجنة: هل ما ورد في النصوص من الآيات والأحاديث في نعيم الجنة هل هو حقيقة أم خيال؟ هل هو واقع أم أوهام؟ Termasuk di antara pertanyaan yang disebutkan tentang nikmatnya surga, apakah kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah, di dalam nas-nas yang menerangkan tentang nikmatnya surga, apakah kenikmatan itu sifatnya hakiki ataukah hanya sebuah khayalan? Apakah kenikmatan tersebut adalah sebuah realita ataukah hanya sebuah penggambaran yang tidak ada hakikatnya? Aqidatu ahli sunnah wal jamaah أن ما ذكره الله عن الجنة فهو حقيقة لا خيال وواقع لا أوهام، وأنها جنة موجودة مخلوقة الآن وفيها أناس ينعمون، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها من ينعم، فيعتقدون هذا عقيدة ولا يعتقدون أنها أوهام أو أنها خيال أو أنها مجرد تمثيل. Aqidah ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahwa apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang berbagai macam kenikmatan surga itu adalah merupakan sebuah hakikat, bukanlah sebuah khayalan. Itu adalah sebuah realita, bukan adalah sebuah dugaan bahwa surga Allah Azza wa Jalla adalah sesuatu yang diciptakan dan dia ada wujudnya, dan di dalamnya terdapat beberapa manusia yang mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun meyakini bahwa ini adalah sebuah hakikat. Mereka tidak menyangka bahwa itu adalah sebuah khayalan
atau hanyalah sebuah perumpamaan-perumpamaan. ومن الأسئلة السابق ذكرها هل نعيم الجنة رتبة واحدة أم رتب متفاوتة. Termasuk di antara pertanyaan yang telah disebutkan, apakah nikmat surga itu satu tingkatan ataukah kenikmatan surga itu bertingkat-tingkat? لقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الجنة والنعيم درجات مختلفة ومراتب متفاوتة ومنازل متعددة. Nas-nas dari kitab Allah dan dari sunnah telah menunjukkan bahwa surga dan kenikmatan surga itu bertingkat-tingkat, yang memiliki tingkatan yang berbeda-beda dan kedudukan yang bermacam-macam. وفي كل درجة ومرتبة ومنزلة أناس على قدر إيمانهم وعلى قدر أعمالهم وعلى قدر تقواهم وعلى قدر قربهم من الله في الدنيا. Dan setiap tingkatan serta kedudukan yang terdapat di dalam surga itu, ada manusia-manusia yang mereka tinggal di dalamnya, di mana Allah Azza wa Jalla menempatkan mereka sesuai dengan kadar keimanan mereka dan sesuai dengan kadar amalan mereka ketika di dunia, dan ketakwaan mereka dan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. إذا عرفنا أن الجنة رتب ومنازل ودرجات. Apabila kita telah mengetahui bahwa surga itu bertingkat-tingkat dan memiliki kedudukan yang berbeda-beda, فما فائدة ذلك؟ lalu apa faedah dari mengetahui hal tersebut? فائدة ذلك أننا نبحث عما يوصلنا إلى الأعلى من الدرجات والمنازل. Faedahnya bahwa kita berusaha untuk mencari tentang hal-hal yang dapat menyampaikan kita kepada tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang teratas dari tingkatan-tingkatan surga itu. كيف نعرف الأعلى حتى نعمل ما يوصلنا إليها؟ Lalu bagaimana cara kita mengetahui yang tertinggi hingga kemudian kita mengamalkan sesuatu yang dapat menyampaikan kita ke sana? نعرف الأعلى بالنصوص من الكتاب والسنة. Kita mengetahui tingkatan yang tertinggi itu berdasarkan dalil-dalil dari kitab Allah dan dari sunnah. وقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ناصحا ورحيما وشفيقا فدلنا على ذلك. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau adalah seorang penasehat, beliau adalah seorang yang penuh rahmat kasih sayang kepada umatnya dan penyayang kepada mereka. Beliaulah yang menerangkan kepada kita tentang hal tersebut. فمن نصحه وشفقته ورحمته أنه قال لنا إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. Dan termasuk di antara bentuk nasihat, kasih sayang dan syafaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, di mana beliau menyampaikan kepada kita, idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Apabila kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-jannah, maka hendaknya kalian meminta surga Firdaus, karena surga Firdaus adalah surga yang tertinggi. فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. Karena sesungguhnya surga Firdaus itu adalah surga yang tertinggi tingkatannya, dan di atasnya terdapat arasy Allah Azza wa Jalla. ومنه تنفجر أنهار الجنة. Dan dari surga itulah menyebar sungai-sungai yang terdapat di dalam al-jannah.
فإنه وسط الجنة أو وسط الجنة وأعلى الجنة. وسط الجنة أي أكملها وأعلاها وأعدلها. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa surga itu surga Firdaus adalah wasatul jannah. Yang dimaksud wasatul jannah adalah yang paling sempurna dan yang paling mulia. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan ay udulan khiyaran. Demikian pula yang disebutkan di dalam ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat wasat. Yang dimaksud wasat yaitu umat pilihan. فالوسط هنا بمعنى الأكمل والأعدل والخيار والأعلى بمعنى الأرفع والمرتفع من الجنة. Maka yang dimaksud al-wasat di sini adalah yang paling sempurna dan yang paling mulia dan yang terbaik, dan penyebutan a'la yaitu yang tertinggi tingkatannya. في الدنيا مراتب للعبد في طاعته وعبادته، وهكذا هذه المراتب تؤثر في مراتبه في الجنة وفي النعيم المقيم. Dalam kehidupan dunia, amalan-amalan hamba itu bertingkat-tingkat dalam bentuk ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula lah tingkatan-tingkatan amalan mereka di dunia itu akan memberi pengaruh kepada tingkatan mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. Telah disebutkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fil jannati 100 darajah a'addaha Allah azza wa jalla lil mujahidin fi sabilih, bahwa sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkatan yang Allah azza wa jalla telah persiapkan bagi hamba-hambanya yang berjihad di jalannya. Baina kulli darajatin wal ukhra 100 'am, atau kama baina as-sama'i wal ard, baina kulli darajatin ودرجة كما بين السماء والأرض. ولك أن تتخيل هذه الفروق العظيمة بين كل درجة والأخرى، فكيف ب100 درجة؟ Di mana antara setiap tingkatan, antara satu tingkatan dengan tingkatan yang berikutnya, jaraknya seperti antara langit dan bumi. Jaraknya seperti antara langit dan bumi. Anda bisa membayangkan bagaimana luasnya antara satu tingkatan dengan tingkatan yang berikutnya. Lalu bagaimana dengan 100 tingkat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min ajibi hikmatillah jalla wa ala annahu la yujadu hasadun wala ghillun fil jannah. Dan termasuk di antara hal yang menakjubkan dari hikmah Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam surga itu tidak ada lagi hasad dan tidak ada kedengkian di dalamnya. Faqad yakunu al-mu'minu fi darajatin 'ulya wa bainahu wa bain akhihi aw sahibihi darajah wahidah kama baina as-sama'i wal ard. Wa ma'a dhalika la yahsiduhu ولا يدخل في قلبه غل لأجل هذا. Dan mungkin saja seorang mukmin dia di dalam surga berada di sebuah tingkatan yang tinggi, yang mulia. Antara dia dengan saudaranya hanya satu tingkat yang jaraknya seperti langit dan bumi. Namun disertai dengan perbedaan tingkat tersebut, saudaranya yang lebih rendah tingkatannya, dia tidak dengki terhadap saudaranya yang lebih tinggi tingkatannya tersebut, dan tidak ada sesuatu hasad dan kedengkian di dalam hatinya. Karena dzalika
عدل من الله. Karena itu semua adalah merupakan keutamaan yang datang dari Allah. والله قد نزع ما في الصدور من غل ونزعنا ما في صدورهم من غل. Dan Allah Azza wa Jalla telah mencabut kedengkian di dalam hati-hati mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, di mana Allah Azza wa Jalla menyatakan kami telah melepaskan, menghilangkan kedengkian di dalam dada-dada mereka. Wa tahsulu lil mu'mini qana'atun wa ridan bima yu'tihi Allah. Dan seorang mukmin dia akan merasa qanaah, merasa cukup dan ridha terhadap apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan. وقد جاءت أحاديث كثيرة تصف حال آخر الناس خروجا من النار وآخر الناس دخولا إلى الجنة. Dan telah disebutkan dalam sekian banyak hadis, di mana di dalam hadis tersebut menyebutkan sifat tentang keadaan manusia yang paling terakhir yang keluar dari neraka, dan manusia yang paling pertama yang masuk ke dalam, manusia yang paling terakhir keluar dari neraka, dan manusia yang paling terakhir masuk ke dalam surga. وذلك أن الرجل الموحد إذا كانت عنده معاصٍ وأخطاء وشهوات وأراد الله وحكم عليه أن يعذبه في نار جهنم حتى يصفو حاله من تلك المعاصي ثم يخرج من النار إلى الجنة. Yaitu seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Apabila di dunia ini dia banyak melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan-kesalahan, perbuatan dosa, dan mengikuti syahwatnya, maka Allah Azza wa Jalla menghendaki bagi hamba-hambanya yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla untuk dia disiksa di dalam neraka sampai pada waktu tertentu yang ditetapkan oleh Allah, sehingga hamba tersebut telah menjadi bersih dari bekas-bekas pengaruh-pengaruh kemaksiatan, lalu kemudian dia pun dikeluarkan dari neraka menuju kepada surganya. وصف النبي صلى الله عليه وسلم وحكى لنا عن رجل يخرج من النار وهو آخر شخص يخرج من النار وآخر شخص يدخل إلى الجنة. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dan mensifatkan kepada kita tentang seseorang yang mana orang ini keluar dari api neraka, dan dia adalah manusia yang terakhir keluar meninggalkan api neraka, dan dia pula menjadi manusia yang terakhir masuk ke dalam surga. فهو عند أن يخرج من النار في حين خروجه يكبو مرة ومرة يقوم يكبو يسقط مرة ومرة يقوم ومرة تلفحه النار في وجهه وهو يخرج من النار حتى إذا تجاوز النار وخرج منها يلتفت إليها وهو غير مصدق أنه خرج منها ويحمد الله جل وعلا ويرى أنه لم يعط أحد عطاء من العالمين مثل ما أعطي. هو عند أن يخرج من النار ولم يدخل الجنة بعد، هو يرى أنه أفضل العالمين وأكثر الناس نعيما. Ketika manusia yang paling terakhir keluar dari neraka ini, pada saat dia keluar dalam keadaan tertatih-tatih. Kadang dia terjatuh, lalu dia bangun lagi, terjatuh, dia bangun lagi. Lalu kemudian terkadang dia sambil keluar masih dilahap sebagian tubuhnya oleh api neraka, sampai kemudian dia bisa keluar secara menyeluruh dari
neraka tersebut, sampai kemudian dia melewati neraka itu. Dia telah keluar dari neraka, namun dia belum masuk ke dalam surga. Dia menoleh dan melihat neraka itu, seakan-akan dia tidak percaya dengan apa yang dia rasakan sekarang ini di saat dia keluar meninggalkan neraka itu. Dan bahkan dia menganggap bahwa dia adalah orang yang diberikan sebuah kenikmatan yang tidak diberikan kepada siapapun. Dia menganggap dirinya orang yang paling afdal. Dia menganggap dirinya orang yang paling diberikan kenikmatan yang terbesar, padahal dia belum lagi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dia merasakan dia adalah makhluk yang paling utama yang Allah berikan kepadanya kenikmatan itu. Wal khulasatu annaha tahsul fi qulubil mu'minina qana'atun bima yu'tihimullahu min manazil wa darajat fil jannah. Kesimpulannya bahwa seorang yang masuk dalam surga, Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka sesuatu yang dengannya mereka merasa qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala dalam tingkatan dan kedudukan manapun yang Allah tetapkan untuknya. Wa al-muhimmu lana an na'lama anna ad-darajat al-'aliyah la tunalu illa bil imani wal 'amali as-salih wal ijtihad fi at-ta'at. Yang terpenting bagi kita adalah hendaknya kita mengetahui bahwa tingkatan-tingkatan yang tertinggi yang Allah Azza wa Jalla siapkan di dalam surga itu tidaklah mungkin bisa diraih kecuali dengan cara beriman dan beramal saleh dan memperbanyak amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh padanya. والدليل على ذلك من كتاب الله قوله تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. Dalil dari kitab Allah Azza wa Jalla di mana Allah Azza wa Jalla berfirman ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى, bahwa barang siapa yang menghadap kepada Allah, dia sebagai seorang mukmin dan dia telah beramal dengan amalan-amalan saleh, maka mereka akan meraih tingkatan yang tinggi di dalam al-jannah. فمرتبتك في الجنة هي بحسب مرتبتك في الدنيا وقد جعل الله لكل شيء قدرا. Maka tingkatanmu di dalam surga itu sesuai dengan tingkatan kedudukan kamu dalam kehidupan dunia dalam beramal saleh. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan segala sesuatu memiliki kadar dan kedudukan. Walihada qala Allah jalla wa ala waliman khafa maqama rabbih jannatan ila an qala wa min dunihima jannatan ay aqall minhuma jannatan ukhrayan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam firman-Nya waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi seorang hamba yang takut akan kedudukan Rabb-Nya maka dia akan meraih dua jannah, dua surga. Lalu kemudian setelah itu Allah mengatakan wa min dunihima jannatan, dan dari selain keduanya, maksudnya dia mendapatkan dua surga al-jannah yang lebih rendah kedudukannya daripada jannah yang pertama. Walil jannati sab'atu abwab minha babun yusamma ar-rayyan la yadkhulu minhu illa as-sa'imun kama fil Bukhari. Dan di dalam surga Allah Azza wa Jalla ada 7 pintu, yang di antara 7 pintu tersebut ada pintu yang disebut ar-rayyan, di mana pintu ar-rayyan ini tidak ada yang masukinya kecuali hamba-hamba Allah yang senantiasa berpuasa, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari. Wa 'inda al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Abi Dawud wa Ibn Hibban anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innahu yuqalu liqari'i al-Qur'an yawm al-qiyamah iqra warqa
وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. Dan disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibn Hibban bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa akan dikatakan kepada seorang yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim tatkala dia masuk ke dalam surga, dikatakan kepadanya, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Hendaknya engkau baca Quran dan bacalah dengan cara tertil sambil engkau menaiki tingkatan-tingkatan surga. Fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha, maka sesungguhnya tempat menetapmu adalah pada akhir ayat yang engkau membacanya. فالذي يبكر إلى الصلوات عند الأذان فيصلي ما يسر الله له ثم يقرأ من القرآن ما كتب الله له يحصل على درجات عظيمة. Maka seorang yang bersegera untuk menegakkan salat, lalu kemudian dia masuk ke dalam masjid, lalu dia mengerjakan salat apa yang Allah Azza wa Jalla mudahkan baginya, lalu dia membaca Al-Quranul Karim, maka seorang yang seperti ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kedudukan yang tinggi. فإذا صلى وأتى بأذكار الصلاة ثم قرأ ما يسر الله له ارتفع بذلك درجات ومنازل عظيمة. Maka apabila dia telah mengerjakan salat, lalu dia membaca zikir-zikir setelah salat, lalu dia membaca apa yang Allah Azza wa Jalla mudahkan baginya, maka terangkat lagi kedudukannya dan dia akan meraih kemuliaan yang tinggi. فإذا كان في دكانه أو في عمله يقرأ غيبا أو يقرأ من مصحفه أو يقرأ من جواله وكل مرة يقرأ صفحة أو صفحتين أو ثلاث يرتفع بذلك منازل إلى منازله. Dan apabila seorang tatkala dia berada di tokonya atau dia berada di tempat di mana dia berada, lalu kemudian dia membaca, apakah dia membaca Al-Quranul Karim melalui hafalannya, atau dia membacanya melalui mushaf, atau dia membaca melalui HP-nya, maka dia membaca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala satu halaman atau dua halaman, maka dia akan meraih kemuliaan yang besar. فإذا استمر على ذلك شهورا وسنين وأعوام ارتفع منازل ومنازل ومنازل عظيمة. Maka apabila dia melakukan hal itu secara kontinu sekian bulan atau sekian tahun lamanya, maka dia akan terus terangkat kedudukannya, semakin terangkat dan terangkat kedudukan dan kemuliaannya. ولك أن تتخيل إذا جئت وجاء صديقك فإذا به يفوقك في المنازل وآلاف المنازل والرتب والدرجات في الجنان وأنت في الجنة لكن دونه بمسافات ومراحل ومنازل كثيرة. ما الذي رفعه وأنت وإياه زميلان وصديقان؟ إنها تلك الآيات التي كان يقرأها في كل وقت في كل فراغ وفي كل فرصة يقرأ ما تيسر، فاجتمعت لديه آلاف القراءات والآيات، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها آية، فكيف بآيات؟ فكيف بختمات متعددة؟ هنا يحصل التفاوت الكبير في موضوع القرآن فقط. Maka coba engkau membayangkan apabila kamu memiliki seorang teman yang kamu bersamanya dalam kehidupan dunia,
Lalu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dia mengalahkan kamu dalam tingkatan surga. Dia berada di tingkatan yang berbeda dengan apa yang kamu raih. Engkau berada di dalam surga namun dalam tingkatan yang begitu jauh jarak dengan saudaramu tersebut. Jauh, jarak yang begitu jauh sekali. Sementara engkau dan dia adalah dua orang yang berteman. Apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan dan derajatnya di dalam al-jannah, di dalam surga? Ketahuilah, yang mengangkatnya adalah ayat-ayat yang senantiasa dibaca, ayat yang senantiasa dia lantunkan di waktu-waktu yang senggang dan dalam setiap kesempatan, sehingga ketika dia senantiasa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka terkumpul padanya ribuan dari ayat-ayat yang telah dia baca. Maka hendaknya engkau perhatikan dalam hadis Nabi, fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha, bahwa kedudukan akhirmu adalah di akhir ayat yang kamu baca. Di akhir ayat yang kamu baca. Lalu bagaimana ketika engkau membaca ayat-ayat yang demikian banyak? Lalu bagaimana pula ketika engkau senantiasa mengkhatamkan Al-Quran, senantiasa mengkhatamkan hingga berkali-kali banyaknya engkau mengkhatamkan Al-Quranul Karim? Maka di sini terlihat perbedaan yang jauh dalam hal kedudukan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala hanya dalam permasalahan membaca Al-Quranul Karim. ومن باب التنبيه فإن الارتفاع في منازل الجنة كما يكون بقراءة القرآن يكون بالأعمال الصالحة الأخرى. Dan sebagai peringatan bahwa diangkatnya kedudukan-kedudukan hamba di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia kadang diangkat disebabkan karena membaca Al-Quran, maka seorang hamba juga bisa terangkat karena melakukan amalan-amalan saleh yang lain. Faqad yuwaffiquka Allah likathrati qira'ati al-Qur'an wa sadiquka wa akhuka wa jaruka wa zamiluka la yuwaffaqu likathrati qira'ati al-Qur'ani mithlika. Terkadang Allah Azza wa Jalla memberi taufik kepadamu dengan banyak membaca Al-Quranul Karim, sementara temanmu, sahabatmu, mungkin dia tidak diberi taufik untuk memperbanyak bacaan Quran seperti yang kamu baca. Lakinna Allah qad yaftahu alaihi abwaban ukhra min al-khairati wat-ta'ati wal-qurbat. Akan tetapi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan membukakan kepadanya pintu-pintu kebaikan yang lainnya dari berbagai macam jenis amalan-amalan saleh yang lain. Limadha nunabbihu ala hadha? Mengapa kita memberi tanbih, peringatan tentang hal ini? Lianna ba'dhan nas yastahwihi syaitan. Sebab ada sebagian manusia di mana syaitan senantiasa menjerumuskan dia ke dalam hawa nafsunya. فيرى نفسه أنه أحسن الناس وأنه يقرأ القرآن وأن فلانا لا يكاد يفتح المصحف ولا يكاد يقرأ القرآن ولا يراجع القرآن. Ketika dia melihat dirinya bahwa dialah manusia yang terbaik karena dia rajin membaca Al-Quranul Karim, lalu dia melihat bahwa si fulan ini hampir tidak pernah membaca Al-Quran, hampir tidak pernah membuka mushaf Al-Quranul Karim. Fayusabu bil ujbi wal ghurur, sehingga dia tertimpa penyakit ujub dan tertipu. Fayafsudu alaihi amaluh, lalu kemudian dia pun hasad terhadap amalannya. Wa yanqalibu min ma'jur ila ma'zur, sehingga berbalik, yang tadinya semestinya dia diberi pahala maka berubah dia pun mendapatkan dosa. وذلك المسكين الذي لا يقرأ القرآن مثل صديقه يكون قد فتح الله عليه أبوابا من الخيرات
فهو يساعد المحتاجين ويعين إخوانه ويتصدق بما تيسر ويحب الدعاء والتضرع وقلبه سليم، وهذه خيرات وطاعات وقربات يرتفع بها المؤمن إلى أعلى الجنات بإذن الله. Sementara orang tersebut, yakni sahabatnya itu, yang mungkin dia tidak membaca Al-Quranul Karim sebanyak bacaan temannya tersebut, Allah Azza wa Jalla membukakan untuknya pintu-pintu kebaikan yang lain. Dia membantu orang-orang yang membutuhkan, dia bersedekah dengan apa yang mudah baginya, dan dia memiliki hati yang selamat dari kedengkian dan penyakit-penyakit hati dan yang lainnya. Yang kebaikan-kebaikan ini dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia lakukan menyebabkan kedudukannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan. بعض الناس إذا دخل المسجد يصلي السنة ثم قلبه يرتاح ويطمئن وينشرح صدره بالدعاء، وشخص آخر يأتي إلى المسجد فيصلي السنة ويرتاح قلبه وينشرح صدره بقراءة القرآن، فهذا أفضل لقلبه قراءة القرآن، وهذا أفضل لقلبه دعاء الله ومناجاته، فكلهم على خير عظيم. Ada sebagian yang masuk ke dalam masjid, dia melakukan salat sunnah, lalu kemudian dia duduk sejenak dalam keadaan hatinya merasa tenang, jiwanya merasa lapang pada saat dia berdoa setelah salat sunnah. Sementara yang lainnya, dia masuk ke dalam masjid, dia mengerjakan salat dan hatinya merasa tenang, jiwanya merasa lapang dengan membaca Al-Quranul Karim. Maka yang satunya dia merasa lebih baik atau lebih afdal baginya dengan berdoa. Yang satunya lagi dia merasa lebih afdal baginya dengan membaca Al-Quranul Karim. Maka masing-masing mendapatkan kebaikan, masing-masing berada di atas kebaikan. فلنحذر من الغرور والاحتقار لغيرنا في هذا الباب. Maka hendaknya kita berhati-hati dari al-ghurur, tertipu, dan dari menghinakan atau menganggap remeh orang lain yang tidak beramal seperti apa yang kita amalkan dalam perkara ini. فمن وفقه الله لعمل صالح فليلزمه. Maka siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan satu amalan saleh, maka hendaknya dia komitmen dengannya. وَلْيَعْلَمْ أَنَّ غَيْرَهُ يَقُومُ بِأَعْمَالٍ أُخْرَى صَالِحَةٍ قَدْ يَرَاهَا الْمَرْءُ وَقَدْ لَا يَرَاهَا. Dan hendaknya dia mengetahui bahwa yang lain, dia melakukan amalan-amalan yang lain, yang itu termasuk amalan-amalan saleh yang mungkin apa yang dia amalkan tersebut diketahui oleh orang yang lain atau boleh jadi pun tidak diketahui. فهناك من الناس من يأتي إلى الحلق وإلى الدروس وإلى المحاضرات وقد يفوت شيئا أعظم منه وحقا أوجب منه، فيكون الأفضل له أن يقوم بالحق الأوجب. Di sana ada di antara manusia yang mendatangi halaqah-halaqah atau majelis-majelis ilmu yang menyebabkan dia meninggalkan sesuatu yang itu merupakan hak atau sesuatu yang lebih wajib darinya. Maka orang seperti ini yang asal baginya adalah melakukan apa yang menjadi lebih wajib baginya. فليس كل من غاب عن خير وفضل يكون محروما بل قد يكون في نعمة أعظم وفي عمل أكبر أجرا. Maka tidak setiap orang yang dia tidak terlihat dari melakukan sebuah kebaikan lalu dia tercegah dari kebaikan tersebut. Boleh jadi dia berada dalam kebaikan yang lain yang boleh jadi kebaikan itu lebih besar. وهكذا في جانب النساء فإن من النساء من تأتي إلى المسجد أي المعهد مثلا لتؤدي علما أو تستفيد
علما وهي بذلك تقوم بخير عظيم. وهناك من النساء من تبقى في بيتها لتنجز عملا أو تقوم بحق عظيم كحق الزوج أو الأبناء من الأشياء الواجبة أو اللازمة، فيكون بقاؤها في هذا الوقت في بيتها أفضل من خروجها إلى العلم والتعليم. Demikian pula yang berkaitan dengan sisi kaum wanita. Ada sebagian wanita yang dia datang ke ma'had untuk mendengarkan pelajaran, untuk mendapatkan faidah ilmu, atau untuk mengajarkan sebuah ilmu, maka dia menegakkan sebuah kebaikan dalam hal tersebut. Namun di sana ada pula di antara wanita yang dia tetap tinggal di rumahnya untuk melakukan satu hal yang menjadi kewajibannya, seperti menunaikan hak seorang suami atau menunaikan hak dari anak-anaknya yang membutuhkan pendidikan, sehingga tinggalnya dia di rumahnya di waktu tersebut, hal tersebut lebih baik baginya. لا شك أن حضور مجالس العلم والتعليم فضلها عظيم، ولكن ليس كل من غاب كان الحاضر أفضل منه، وليس كل من حضر كان أفضل ممن غاب. Dan merupakan hal yang tidak diragukan bahwa hadirnya kita di majlis-majlis ilmu keutamaannya sangat besar sekali. Namun hendaknya kita memahami bahwa tidak setiap orang yang tidak hadir di majlis tersebut maka berarti yang hadir lebih afdal, lebih utama baginya. Sebagaimana tidak setiap orang yang hadir di majlis itu lebih afdal daripada yang tidak menghadirinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala huwal alimu bin niyat wal muttali'u 'ala al ahwali wal dhuruf wa huwal muttali'u 'ala al asbab wal bawa'ith. Dan Allah Azza wa Jalla dialah yang maha mengetahui tentang niat-niat hambanya, dan dialah Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui tentang kondisi-kondisi hambanya dan tentang sebab-sebab dan hal-hal yang mendorong mereka untuk melakukan amalan-amalan yang mereka lakukan. Wa hadzal bab huwa babun 'azimun muta'alliqun bimabhathil mufadalati wat tafadul. وفيه قواعد وأمثلة مهمة لعل الله أن ييسر لنا دورة علمية في هذا لنفيد ونستفيد والحمد لله رب العالمين. Dan permasalahan ini yang telah kita terangkan tadi merupakan permasalahan yang sangat agung sekali, permasalahan yang besar, yaitu yang berkaitan dengan al-mufadalah wat tafadul. Keutamaan antara satu amalan dengan amalan yang lain, yang di sana terdapat kaidah-kaidah dan permisalan-permisalan yang penting. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk membahasnya di kesempatan daurah yang lainnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah taala untuk sesi yang ketiga kita lanjutkan setelah salat al-maghrib. Barakallahu fikum.